Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novira Mafitria, NPM 2021 310068. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad SH.MOD dan teman-teman yang berbahagia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keluarga sebagai wahana inti dalam realisasi pendidikan. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalah. Islam adalah agama yang mengatur segala sisi kehidupan dan senantiasa menganjurkan umatnya untuk menjalin hubungan baik dengan sesama. Dalam kehidupan seseorang, manusia tidaklah hidup sendiri, dan tentunya ia memiliki keluarga meskipun tidak utuh. Seperti yang kita ketahui, keluarga adalah lembaga terkecil dalam masyarakat di mana seorang tumbuh dan mendapatkan pendidikan dari orang tuanya agar bisa menjalankan kehidupannya bermasyarakat. Sebuah keluarga terdiri dari suami, istri, anak, dan anggota keluarga lainnya yang masih terikat hubungan darah atau nasab, serta hubungan pernikahan. Islam sendiri memiliki kriteria tertentu untuk membangun dan menjalankan fungsi suatu keluarga. Rasulullah SAW bersabda, "Rumahku adalah surgaku." Keluarga merupakan elemen penting dalam masyarakat. Baik dan buruknya sebuah negara sangat diukur oleh baik dan buruknya sebuah keluarga. Peranan keluarga terkadang kurang mendapat perhatian serius, padahal keluarga sangat menentukan dalam membangun sebuah masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pemikiran yang serius tentang konsep keluarga, bagaimana proses pembentukan keluarga, dan apa yang melandasi setiap individu yang dalam membentuk keluarga. Islam telah memerintahkan kepada manusia agar senantiasa menjaga dan memelihara keluarga dari api neraka. Karena keluarga yang baik dalam Islam adalah keluarga yang mampu menyiapkan generasi penerus yang baik, yang kelak dapat membimbing masyarakat menuju jalan yang lurus sehingga terhindar dari api neraka. Perhatian ajaran Islam agar umat Islam memelihara keluarganya menunjukkan bahwa Islam sangat mendorong terciptanya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Islam bahkan menekankan bahwa penciptakan sebuah keluarga hukumnya wajib bagi mereka yang dipandang telah mampu secara finansial. Kata Nabi, menikah adalah sunnahku. Dengan demikian, bagi muslim yang belum menikah harus segera menunaikan kewajibannya untuk menikah dalam rangka menyempurnakan keislamannya. Konsep membangun keluarga dalam Islam. Menikah dalam Islam adalah menyempurnakan sebagian iman karena Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, menikah berarti melakukan ibadah atas nama Allah. Untuk itu, Allah menyuruh hambanya untuk mencari pasangan dengan cara memilih calon pendamping sesuai syariat agama dan sesuai ketetapan agama, yaitu ta'aruf, sebab pacaran dalam Islam dilarang, dan untuk menghindari zina agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21, dan di antara ayat-ayatnya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikannya di antaramu mawaddah dan warahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Demikianlah gambaran dari terciptanya sebuah keluarga yang harmonis menurut pandangan agama Islam. Sebagai umat muslim yang baik, tentu kita menginginkan memiliki sebuah keluarga yang islami, yaitu keluarga yang di dalamnya terdapat penegakan adab-adab Islam, baik yang menyangkut masalah perseorangan maupun yang menyangkut masalah anggota keluarga secara keseluruhan. Adapun landasan dari terbentuknya suatu keluarga yang islami adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana setiap kegiatan mereka seperti berkumpul, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran, dan lain sebagainya. Semua itu dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala semata. Tujuan membentuk sebuah keluarga yang islami adalah untuk mendapatkan keluarga yang sakinah, yang pada hakikatnya keluarga sakinah adalah keluarga yang didasari oleh cinta dan kasih sayang atau mawadah dan warahmah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Maha Pencipta, sehingga nantinya keluarga tersebut akan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, terciptanya keluarga yang sakinah terletak pada bagaimanakah penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan berumah tangga agar keluarga tersebut selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi larangan-larangannya. Rasulullah SAW merupakan suri tauladan yang baik dalam membimbing umatnya dalam hal kehidupan berumah tangga
agar terbina sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "Nasihatilah istri-istri kalian dengan cara yang baik, karena sesungguhnya para wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Dan yang paling bengkok dari tulang rusuknya adalah bagian atasnya, paling atas. Maka jika kalian, para suami, keras dalam meluruskannya, membimbingnya, pasti kalian akan mematahkannya, yakni tidak membimbingnya. Maka tetap akan bengkok. Nasihatilah istri-istri para wanita dengan cara yang baik." Yang kedua, dasar pembentukan keluarga dalam Islam. Beberapa pembentukan keluarga dalam Islam. Yang pertama, dibangun dengan pondasi pernikahan syar'i. Keluarga dalam Islam merupakan rumah tangga yang dibangun dari suatu pernikahan antara seorang pria dan wanita yang dilaksanakan sesuai syariat agama Islam yang memenuhi syarat pernikahan dan rukun nikah yang ada. Pernikahan juga awal membangun rumah tangga Islam dan keluarga sakinah, mawadah, dan warohmah. Yang kedua, keharmonisan dalam rumah tangga. Memiliki keluarga yang harmonis dan sesuai dengan ajaran Islam adalah dambaan setiap muslim. Dan untuk mewujudkannya ada beberapa cara menjaga keharmonisan dalam rumah tangga tersebut. Keluarga sakinah, mawadah, dan warohmah, yang berarti keluarga yang penuh kasih sayang, cinta, dan ketentraman dibangun di atas nilai-nilai Islam dan berawal dari pernikahan yang hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 74, "Dan orang-orang yang berkata, 'Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.'" Yang ketiga, menanamkan ajaran Islam. Meskipun tidak semua muslim mendapatkan keislamannya dari keluarga yang melahirkannya, tetap saja keluarga adalah tempat pertama di mana seorang anak belajar tentang agama Islam. Dalam sebuah keluarga, suami istri yang menikah akan menjalankan dan membangun rumah tangga dengan ajaran Islam, dan hal tersebut juga akan dianjurkan kepada anak-anaknya. Yang keempat, memberikan rasa tenang. Keluarga adalah orang terdekat bagi setiap manusia dan tempat mencurahkan segala isi hati maupun masalah. Keluarga juga merupakan tempat berkeluh kesah bagi setiap anggotanya, karena hanya keluargalah yang ada dan senantiasa memberikan perhatian kepada setiap orang meskipun keadaan keluarga setiap orang berbeda-beda. Dalam Al-Quran sendiri disebutkan bahwa keluarga yang sakinah adalah keluarga yang dipenuhi dengan ketentraman dan ketenangan hati. Menjaga dari sikap api neraka. Telah disebutkan sebelumnya bahwa keluarga adalah tempat di mana nilai-nilai Islam dan ajaran agama diajarkan untuk pertama kalinya, dan dalam keluarga juga orang tua serta anak-anaknya akan menjaga satu sama lain dari perbuatan maksiat dan saling mengingatkan. Seperti yang disebutkan dalam surah At-Tahrim ayat 6 bahwa seorang muslim harus menjaga dirinya dan keluarganya dari perbuatan dosa dan siksa api neraka. Yang keenam, menjaga kemuliaan dan wibawa manusia. Menjaga nama baik keluarga adalah tugas setiap manusia, karena saat manusia berbuat kesalahan, maka hal tersebut juga tidak hanya ditimpakan pada dirinya, melainkan juga kepada keluarganya. Memiliki sebuah keluarga yang membuat seorang bertanggung jawab tidak hanya pada dirinya tetapi juga keluarganya. Yang ketujuh, melanjutkan keturunan dan memperoleh keberkahan. Salah satu tujuan pernikahan dan membentuk keluarga adalah untuk memiliki keturunan yang baik dan saleh. Memiliki anak yang saleh dan saleha adalah karunia dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap orang tua. Membangun sebuah rumah tangga dan keluarga pada dasarnya adalah jalan menuju keberkahan, karena di dalam keluarga ada orang tua, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah juga merupakan ridho orang tua. Tidak ada orang yang menginginkan kegagalan dalam kehidupan berumah tangga. Setiap orang pasti berlomba-lomba untuk mencapai keharmonisan di keluarganya, sebab keluarga adalah kunci utama kebahagiaan seseorang. Keluarga bisa menjadi surga, namun juga bisa menjadi neraka dunia. Kebahagiaan keluarga tidak hanya bergantung pada material. Keluarga bahagia menurut Islam adalah sebuah keluarga yang berjalan sesuai dengan akidah syariat agama, sehingga tercapai kehidupan yang barokah, sakinah, mawadah, dan warohmah. Beberapa tanda keluarga bahagia menurut Islam. Yang pertama, istri yang salehah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Dunia adalah harta, dan sebaik-baiknya harta adalah wanita yang salehah."
Dari hadis tersebut telah jelas bahwa kedudukan wanita soleha lebih mulia dibandingkan harta di dunia. Seorang istri soleha mampu menciptakan surga dalam kehidupan keluarganya. Ia patuh kepada suaminya, penyabar, taat kepada perintah Allah, serta mendidik anak-anaknya dengan ajaran agama, senantiasa menjaga dan melindungi diri dari perbuatan maksiat dan tidak mengumbar aib suaminya. Sungguh suami manapun pasti akan jatuh cinta dengan istri yang soleha. Oleh karena itu, apabila hendak mencari istri, carilah yang baik akhlaknya sebelum melihat rupa, harta, dan kedudukan wanita tersebut. Yang kedua, akhlak-akhlak yang berakhlakul karimah. Anak adalah salah satu elemen penting dari keluarga. Diriwayatkan oleh Dailami Ibnu Asaskir, Rasulullah SAW bersabda, ada 4 kunci kebahagiaan yang bagi seorang muslim, yaitu mempunyai istri yang solehah, anak-anak yang baik, lingkungan yang baik, dan pekerjaan yang tetap di negerinya sendiri. Selain memiliki istri solehah, kriteria kebahagiaan keluarga juga diukur dari sifat sang anak. Bayangkan saja Anda mempunyai anak yang bandel dan nakal, pasti ketenangan keluarga juga akan terusik. Sebaliknya, seorang anak yang dididik sesuai agama semenjak kecil, maka ia akan tumbuh menjadi generasi Rabbani dan Qurani. Akhlaknya pun akan baik, kelak anak tersebut bisa menjadi kebanggaan orang tua di dunia dan mereka juga merupakan penolong ayah ibunya di akhirat. Dari Ibnu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Yang ketiga, keluarga yang barokah. Ciri ketiga keluarga bahagia menurut Islam adalah keluarga yang barokah. Ingat, kebahagiaan bukan diukur dari harta yang berlimpah ruah, tetapi bagaimana kita memanfaatkan rezeki yang menjadi lebih berkah. Antara suami dan istri haruslah saling bahu-membahu, tidak apa-apa walaupun tak kaya. Yang penting harta kita diperoleh dengan cara yang halal. Kemudian jangan lupa untuk bersedekah dan senantiasa bersyukur. Dengan demikian jiwa kita akan lebih tentram dan kebahagiaan bisa diperoleh. Orang tua sebagai pendidik pertama dalam keluarga. Salah satu tujuan diturunkannya agama Islam adalah memperbaiki akhlak manusia. Akhlak hanya dapat diperbaiki dengan proses pendidikan, baik formal maupun informal. Betapa pentingnya pendidikan sehingga ayat yang pertama diturunkan adalah perintah Allah kepada manusia untuk membaca semua fenomena yang terjadi di alam dunia ini. Konsep membaca hanya dapat dilakukan melalui proses pendidikan. Adapun tujuan pendidikan menurut Islam adalah agar seseorang dapat memahami tentang kekuasaan Allah yang tersirat dan tersurat dengan segala peraturan-peraturan Allah serta mampu menempatkan posisinya sebagai hamba Allah. Mengkaji makna pendidikan anak menurut Islam, Al-Quran dan Al-Hadis dengan seluruh aspeknya merupakan kewajiban setiap muslim. Mempelajari berbagai hal baik ilmu akidah, syariah maupun muamalah merupakan rangkuman pokok-pokok ajaran agama Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Mendidik anak dalam Islam harus didasarkan pada petunjuk dari Allah, yaitu Al-Quran, karena Al-Quran tidak hanya membahas tentang kewajiban anak kepada orang tua, namun juga kewajiban orang tua kepada anaknya. Pandangan Al-Quran dalam mendidik anak. Yang pertama, anak sebagai amanah bagi orang tuanya. Yang kedua, anak sebagai generasi penerus. Yang ketiga, anak adalah penghibur dan perhiasan dunia bagi orang tuanya. Kewajiban orang tua dalam mendidik anak. Yang pertama, memberikan dasar hubungan harmonis dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memberikan dasar hubungan yang harmonis dengan orang tua dengan orang di sekelilingnya. Yang ketiga, memberikan dasar yang kuat guna menghadapi tantangan zaman. Mendidik anak yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang pertama, membekali tauhid atau akidah yang mantap. Tauhid merupakan sesuatu yang sangat penting dalam pendidikan anak, seperti halnya yang dilakukan oleh seorang ahli hikmah yang bernama Luqman. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan nasihat Luqman kepada anaknya dalam Al-Qur'an sebagaimana berikut artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Pada awal pembinaan para sahabatnya, Rasulullah lebih memprioritaskan pembinaan iman. Begitupun yang dilakukan Luqman terhadap anaknya. Maka setiap orang tua pada zaman sekarang juga harus menanamkan keimanan yang kuat
kepada putra-putrinya, karena iman itulah yang akan menjadi tamengnya dimanapun ia berada dan dalam kondisi apapun. Yang kedua, mendidik agar berbakti kepada kedua orang tua. Nasihat kepada anak-anak untuk berbakti kepada orang tua sering diulangi di dalam Al-Quran Al-Karim dan pesan-pesan Rasulullah. Sedangkan nasihat kepada orang tua untuk berbuat baik kepada anak itu sangat sedikit. Yang demikian dikarenakan fitrah orang tua mengayomi dan menyayangi anaknya. Inilah gambaran inspiratif dari Luqman yang menasehati anaknya agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana tertuang dalam Al-Quran, artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surah Luqman ayat 14. Mendidik agar berakhlakul karimah. Pendidikan akhlak dimulai sejak ibu mengandung, yaitu berakhlak yang baik kepada setiap orang. Perilaku ibu yang tengah mengandung ini dapat memberikan pembelajaran awal kepada bayi untuk berakhlak mulia. Yang 4, menjaga kesehatan dan keamanan lingkungan. Rasulullah memerintahkan para orang tua untuk mengajarkan anak-anaknya berenang, memanah, dan menunggang kuda. Hal ini akan berdampak pada kesehatan sang anak. Baginda Rasulullah sangat memperhatikan kesehatan dan keamanan, sebab kesehatan dan keamanan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia. Pentingnya peranan keluarga dalam pendidikan. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antar keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Sekolah sebagai membantu kelanjutan pendidikan dalam keluarga, sebab pendidikan pertama dan utama diperoleh anak adalah dalam keluarganya. Peranan orang tua bagi pendidikan anak menurut Idris dan Jamal tahun 1992 adalah memberikan dasar pendidikan, sikap dan keterampilan dasar seperti pendidikan agama, budi pekerti, sopan santun, estetika, kasih sayang, rasa aman, dasar-dasar untuk mematuhi peraturan-peraturan dan menanamkan kebiasaan-kebiasaan. Pembinaan karakter anak yang dilakukan oleh keluarga. Secara etimologi, pengasuhan berasal dari kata asuh yang artinya pemimpin, pengelola, membimbing. Oleh karena itu, mengasuh di sini adalah mendidik dan memelihara anak itu, mengurus makan, minum, pakaiannya, dan keberhasilannya dari periode awal hingga dewasa. Pada dasarnya, tugas dasar perkembangan anak adalah mengembangkan pemahaman yang benar tentang bagaimana dunia ini bekerja. Dengan kata lain, tugas utama seorang anak dalam perkembangannya adalah mempelajari aturan main segala aspek yang ada di dunia ini. Berbagai pola asuh orang tua dapat mempengaruhi kreativitas anak, antara lain lingkungan fisik, lingkungan sosial, pendidikan internal dan eksternal. Intensitas kebutuhan anak untuk mendapatkan bantuan dari orang tua untuk memiliki dan mengembangkan dasar-dasar kreativitas diri berdasarkan naluri, berdasarkan nalar, dan berdasarkan kata hati. Dari hasil penelitian bahwa bila orang tua berperan dalam pendidikan anak akan menunjukkan peningkatan prestasi belajar, diikuti dengan perbaikan sikap, stabilitas sosial emosional, kedisiplinan, serta aspirasi anak untuk belajar sampai ke jenjang paling tinggi, bahkan akan membantu anak ketika ia telah bekerja dan berkeluarga. Keluarga sebagai wahana pertama dan utama pendidikan. Para sosiolog meyakini bahwa keluarga memiliki peran penting dalam menentukan kemajuan suatu bangsa, sehingga mereka berteori bahwa keluarga adalah unit yang penting sekali dalam masyarakat. Oleh karena itu, para sosiolog yakin segala macam kebobrokan masyarakat merupakan akibat lemahnya institusi keluarga. Pola asuh menentukan keberhasilan pendidikan anak dalam keluarga. Keberhasilan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kebijakan pada anak sangat tergantung pada jenis pola asuh yang ditetapkan orang tua pada anaknya. Pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dengan orang tua yang meliputi pemenuhan kebutuhan fisik dan kebutuhan psikologis, serta norma-norma yang berlaku di masyarakat agar anak dapat hidup selaras dengan lingkungannya. Beberapa macam pola asuh. Yang pertama, pola asuh otoriter, yaitu mempunyai ciri kekuasaan orang tua dominan. Anak tidak diakui sebagai pribadi. Kontrol terhadap tingkah laku anak sangat ketat. Orang tua menghukum anak jika tidak patuh. Yang kedua, pola asuh demokratis, yaitu kerjasama antara orang tua dengan anak. Anak diakui sebagai pribadi dan
bimbingan dan pengarahan dari orang tua. Kontrol orang tua tidak kaku. Yang ketiga, pola asuh permisif, mempunyai ciri-ciri dominasi oleh anak, sikap longgar atau kebebasan dari orang tua. Kontrol dan perhatian orang tua sangat kurang. Kesalahan keluarga dalam mendidik anak mempengaruhi perkembangan kecerdasan emosi anak. Kesalahan dalam pengasuhan anak akan berakibat pada kegagalan dalam pembentukan karakter yang baik. Beberapa kesalahan orang tua dalam mendidik anak dapat mempengaruhi kecerdasan emosi anak. Di antaranya adalah orang tua kurang menunjukkan ekspresi kasih sayang baik secara verbal maupun fisik. Yang kedua, kurangnya meluangkan waktu untuk anak. Yang ketiga, orang tua bersikap kasar secara verbal, misalnya menyindir anak, mengecilkan anak, dan berkata-kata kasar. Yang keempat, orang tua terlalu memaksa anak untuk menguasai kemampuan kognitif secara dini. Yang kelima, orang tua tidak menanamkan karakter yang baik pada anak. Dampak salah satu di atas akan menimbulkan anak yang mempunyai kepribadian yang bermasalah atau kecerdasan emosi yang rendah, seperti anak menjadi tak acuh, tidak menerima persahabatan, rasa tidak percaya pada orang lain, dan lain sebagainya. Yang kedua, secara emosional tidak responsif. Yang ketiga, berperilaku agresif. Yang keempat, menjadi minder. Yang kelima, selalu berpandangan negatif. Yang keenam, emosi tidak stabil. Yang terakhir, emosional dan intelektual tidak seimbang. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan awal anak-anak menurut perspektif Islam sangat berkait rapat dengan ibu bapak yang mendidik mereka. Apa yang menjadi paling penting dalam pendidikan awal anak-anak ialah ibu bapak dan keluarga merupakan pengaruh yang paling besar kepada perkembangan anak-anak dari kecil hingga dewasa. Didikan yang diberikan oleh ibu bapak amat memberi kesan kepada pembentukan akhlak, karena anak-anak itu mengikut apa yang dilakukan oleh ibu bapak. Perkara yang paling mudah untuk dilakukan oleh anak-anak kecil adalah dengan meniru aksi ibu bapak walaupun pada masa itu mereka belum memahami apa-apa. Oleh itu, ibu bapak tidak boleh mendidik anak-anak dengan cara melulu, karena ia hanya akan merosakkan anak-anak sekaligus dalam jangka masa panjang akan menyusahkan diri ibu bapak itu sendiri. Sungguhnya anak-anak perlu dibekalkan dengan persiapan diri seperti persiapan mental dan spiritual bagi mengurus diri sendiri pada masa akan datang dan membina jati diri yang unggul. Anak-anak yang bijak mengurus diri tidak mudah terdorong untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai moral dan agama. Hasilnya, anak-anak yang terdidik dengan nilai keagamaan sejak kecil lagi akan memberi sumbangan yang besar terhadap peradaban bangsa dan negara suatu masa kelak. Pentingnya pendidikan kepada anak-anak ini meski dilihat dari awal usia kandungan lagi dan perlu dilihat secara positif karena ia merupakan proses penyemaian ilmu secara berterusan dalam rangka melahirkan insan yang sempurna dan berakhlak mulia. Seterusnya, penglibatan serius semua pihak dalam melahirkan generasi anak-anak remaja yang cemerlang akan membantu proses pendidikan ini. Islam mengambil berat terhadap pembangunan pendidikan anak-anak dalam membina kepribadian unggul, soleh dan solehah, memandangkan mereka adalah pewaris generasi akan datang. Kekuatan mereka dapat dibina melalui pendidikan yang sempurna berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang berterusan berdasarkan ajaran Islam yang syumul. Sekian presentasi dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.